ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa melaksanakan ibadah, wabil khusus ibadah kita lepas dari syubhat, lepas dari pemahaman-pemahaman Islam jamaah yang berpuluh-puluh tahun kita yakini dan kita hayati serta kita perjuangkan. Alhamdulillah, biidznillah kita bisa mengikuti, memahami dan akhirnya hijrah kembali kepada kepangkuan kaum muslimin terlepas dari syubhat Islam jamaah yang bertahun-tahun kita yakini. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, pada kesempatan hari ini saya atau kami dari Ribat Aqdis Salim mencoba tetap selalu untuk membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat tentang bagaimana mereka selalu mengklaim dirinya paling awal, dirinya paling mulia, dirinya paling surga. Yang lainnya salah. Sampai kepada tokoh-tokohnya juga dia agungkan, begitu luar biasa cara pengagungannya. Cara mereka bahasa asingnya mendewa-dewakan. Itu ada bahasa-bahasa apalah. Nah, kemudian mengunggulkan lebih dari ulama-ulama yang lain yang ada di Indonesia ini. Ada sebuah, ini kutipan Cai ya, makalah Cai dulu tahun berapa saya kurang dilupakan saya. Tapi ini tentunya makalah Cai. Yaitu tentang pengagungan. Mengangkat seorang ulamanya, yaitu dalam hal ini Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis. Bahasanya seperti ini. Setelah menerangkan biografi Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis panjang lebar, lalu ada kesimpulan seperti ini. Maka para jamaah supaya benar-benar bersyukur kepada Allah dan juga kepada Bapak Imam almarhum, kepada Allah dan juga kepada Bapak Imam almarhum Haji Nur Hasan Al-Ubaidah sebagai satu-satunya ulama, saya katakan sebagai satu-satunya ulama di Indonesia yang telah berhasil menguasai ilmu Quran hadis secara mangkul, musnad, muttasil, yang sekarang telah digetok tularkan, disampaikan pada kita sehingga kita sekarang ini benar-benar bisa mengerti dan memahami agama Islam yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, inilah sebuah doktrin. Jadi yang pertama kita supaya bersyukur kepada Allah dan kepada Bapak Imam yang di mana beliau adalah putra terbaik, satu-satunya ulama yang bisa menguasai Quran hadis secara mangkul, musnad, muttasil. Ini di Indonesia, artinya seluruh Indonesia. Apakah itu cerita fakta atau cerita fiktif? Allahu a'lam bishawab. Namun kenyataan yang ada, ulama ini tidak pernah dikenal di kalangan ulama-ulama baik zaman dulu maupun sampai sekarang.
bahwa Pak Nur Hasan itu tidak dikenal. Bahkan banyak yang mengenal dari ulama-ulama dulu adalah beliau termasuk orang-orang yang termasuk tipikal orang yang berbahaya, banyak yang mentahdir. Banyak yang memperingatkan bahwasanya yang dibawa itu takfir, mengkafirkan selain golongan ini. Darul hadis, dulu kan sebutannya darul hadis, Islam jamaah. Itu yang dikenal. Senangane ngafirne wong, senangane bid'ahne wong, itu bukan sebuah cerita. Kalau senangane mengkafirkan, senangane membid'ahkan bukan sebuah cerita, namun kita juga mengalami. Ini loh yang ditulis putra terbaik. Kalau kita melihat ma'asyarul muslimin hafizakumullah ta'ala, saya kira setiap ormas, setiap organisasi keagamaan punya ulama-ulama hebatnya, punya baik Nahdliyin, Mahdahdiyin, Muhammadiyah, Al-Irsyad, kemudian misalnya Persis dan sebagainya, punya ulama-ulama. Namun saya belum pernah kemudian mengagungkan atau mengunggulkan ulamanya menjadi istilah ini ulama terbaik satu-satunya. Ini kalau nggak lain kata-kata ini kata-kata norak. Nggak lain kata-kata ini adalah kata-kata norak, wong desit, wong deso, gampang gumunan, gampang hiranan. Ya yang jelas aja. Wong pengikutnya rata-rata adalah orang-orang awam. Ma'asyarul muslimin hafizakumullah ta'ala. Ini yang ditancapkan, yang ditanamkan pada Islam jamaah. Bagaimana Islam jamaah ini supaya mengagumi Pak Nur Hasan. Lalu ada paragraf lagi yang lebih mengerikan. Dapat kita bayangkan. Ada kita bayangkan coba. Tanpa perantara beliau Bapak Imam almarhum, kita selamanya pasti menjadi orang bodoh. Jahiliyah atau orang yang khianat terhadap kebenaran agama, mati wajib masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Ma'asyarul muslimin hafizakumullah ta'ala. Ini kalimat apa ini? Ini kalau bisa dikatakan kalimat syirik, kalimat yang syirik. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu, ini kan bicara hidayah nih. Kalau tidak ada Bapak Imam, kita akan mati dalam keadaan bodoh, jahiliyah, wajib masuk neraka. Kan itu kalimatnya. Ini cai ini makalah cai dulu tahun berapa ada. Coba kalau kita menengok sedikit sebuah sejarah ketika Nabi Muhammad SAW menyanyikan sebuah bait, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqana wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina. Nabi Muhammad SAW itu loh juga mengangkat sebuah hidayah. Kata Nabi Muhammad, Allahumma laula anta mahtadaina. Di Kitabul Maghazi ada nih, di Sahih Bukhari ada ya. Ya Allah, jika tidak ada engkau mahtadaina, saya tidak akan mendapatkan petunjuk. Artinya hidayah mutlak milik engkau. Kalau ini kan Bapak Imam, naudzubillah min syarri dzalik, ini kalimat syirik. Wala tasaddaqona wala sholaina, dan kami tidak bisa sedekah dan kami tidak bisa sholat. Fa anzilan sakinatan alaina, semoga engkau menurunkan ketenangan atas kami. Wasabbitil aqdama in laqaina, dan tetapkanlah delamaan kami jika kami bertemu dengan musuh kami. Ini kalau nggak salah sebuah syair yang dinyanyikan saat perang Khandaq, ketika Nabi Muhammad SAW memimpin untuk membuat Khandaq parit sambil memberikan motivasi. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqana wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina. Nah, Allah. Jadi hidayah itu mutlak milik Allah. Ya melalui perantara Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan seperti itu. Lalu kita apa?
Ini kalimat-kalimat ini syirik ini. Kalau kita drentah ini syirik. Kan ini kalimat coba. Tanpa perantara beliau Bapak Imam almarhum, kita selamanya pasti. Ada kalimat pasti. Ini jelas ini saya udah pernah membaca ini. Ini bukan buatan JRK, bukan. Pasti menjadi orang yang bodoh, jahiliyah, atau orang yang khianat terhadap kebenaran agama, mati wajib masuk neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala. Apakah apa yang dalam pikiran Islam Jamaah itu memang inilah buah dari sebuah taklid, buah dari sebuah takfir, buah dari sebuah pengkultusan, apa bahasanya, ngultus nih tokoh. Hak itu artinya kita tidak bohong, dan kita seperti itu dulu seperti itu. Setiap nasihat, coba kalau nasihat itu seperti ini misalnya. Hingga kaping kali setelah kita syukurlah, yang pertama kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayah, Quran hadis jamaah sampai tutup pelajaran mati kita masing-masing selesai. Kemudian yang kedua kita syukur dumateng para perantara agami yang telah menjembatani kepada kita semua, mulai dari malaikat Jibril Nabi Muhammad SAW sampai pada putra terbaik Indonesia. Kan begitu. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, ada beberapa hal yang perlu kita kritisi tadi. Ada banyak ya. Pertama, putra terbaik dari mana? Dari Hong Kong. Mana karya-karya tulisnya? Mana asar-asar bekas tulisannya? Mana? Mengklaim bahwa dirinya sebagai muridnya Umar Hamdan, Syekh Umar Hamdan. Namun pertanyaannya, banyak kawan-kawan yang meng-cross check kepada Syekh Umar Hamdan tidak nyambung, nggak ada. Ya mungkin muridnya sebagai murid yang tidak terdaftar lah. Lalu cerita lagi bahwa murid-muridnya Umar Hamdan ini menurut cerita sesepuh-sesepuh semua dibunuh kabeh, mati kabeh, tinggal Pak Nur Hasan tok. Ini cerita dari mana lagi? Hingga beliau itu saat di Indonesia, kemudian balik ke Mekah lagi, teman-temannya sudah mati semua. Padahal di Indonesia banyak, di luar negeri juga banyak, dan itu kan sebuah sekolahan. Dulu hadis itu kan sekolah, nggak mungkin lah sekolahan masuk muridnya si Jitok Mbah Nur Hasan tok, apa mungkin? Masuk kayak si buta dari gua hantu, masuk kayak film apa kayak kembarnya Raja Wali itu, apa kayak sing Bibi Lung sama Yoko. Ini tuh, Anda ingat tuh dulu waktu kita kecil, muridnya hanya satu di tengah gua saja. Ini cerita-cerita sebenarnya untuk menutupi sebuah celah-celah agar terlihat baik bahwa golongan ini benar-benar murni, golongan ini benar-benar mantap. Hanya sekedar itu aja. Tak lebih dari itu. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Ini kalimat-kalimat pengkultusan yang masuk kepada ranah-ranah kepada kesyirikan. Orang kalau sudah tahu belajar akidah akan tahu bahwa kalimat-kalimat ini jatuh kepada kesyirikan. Kalimat-kalimat contoh kalimat seperti ini akan menjatuhkan dia kepada kesyirikan. Hidayah seakan-akan mutlak milik Bapak Imam. Hidayah seakan-akan hanya dia yang mempunyai. Seakan-akan ketika kita tidak bertemu Bapak Imam saat hidup kita wajib masuk neraka. Kita menjadi orang bodoh. Padahal kalau kita lihat tanpa perantara beliau, sekarang kita lihat kenyataan di Indonesia. Oke, wong pinter, masuk wong pinter-pinter, doktor, profesor, magister, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang jos-jos itu. Nah, itu apakah kemudian melalui jalur beliau? Dan kita saat di Islam Jamaah nggak pernah kemudian ditunjukkan keagungan, kehebatan beliau dari sisi ranah keilmuan. Kalau beliau jujur, yang diceritakan dalam Islam Jamaah ketika bercerita tentang Pak Nur Hasan, mesti kanurakan kehebatannya, bisa mengambil
apa itu kelapa dari atas pohon kemudian ke bawah dibuka lagi, kemudian dikembalikan lagi, disetrum kuat, diseret mobil kuat, kemudian di Lamongan dulu ditanya saat ngajar ngaji kemudian dicari orang, ternyata beliau hanya di balik pintu tapi seakan-akan dibawa di kantor polisi dan lain sebagainya. Hanya itu yang diagung-agungkan, yang diceritakan. Gini apa nggih? Gini apa mboten? Kita tidak pernah mendengar kebanggaan beliau. Beliau pernah mulazamah ke sini, kemudian beliau pernah diuji, ya, di munaqashah. Beliau pernah hafal sekian matan, sekian hadis, ini jasahnya, inilah diuji oleh syekh, ini. Beliau pernah debat dengan mungkin debat dengan kiai siapa yang ada yang jurinya, wong debat pisan melanggo kiri. Dalam cerita kan kita pernah mendengar cerita bahwa Pak Nur Hasan pernah ditantang debat dengan para kiai di NU di Surabaya, membahas tentang keimaman, agar katanya sih agar tidak membahas keimaman, tidak membahas masalah amir, tidak membahas masalah jamaah. Akhirnya Bapak Imam saat mau masuk gedung di pertemuan perdebatan itu, jidal itu, beliau menggendong anjing. Kan gitu dalam ceritanya seperti itu. Agar apa? Agar dialihkan, katanya sih. Loh, ngapain tata pengalian isu? Kalau memang beliau hebat menguasai tentang jamaah, seharusnya berani dong. Ya, seharusnya berani dong debat dengan isu, yaitu isu imamah atau isu jamaah, kan berani. Ngapain tentang gendong kiri kemudian untuk mengalihkan agar pembahasannya di masalah apa anjing. Masyaallah muslimin hafizahullah ta'ala. Kembali lagi, ini sebuah cerita. Saya hanya mengulang sebuah sejarah cerita dulu, zaman dulu. Ketika di Jombang katanya debat dengan para kiai-kiai, katanya sih. Saya cai diceritain seperti itu. Diem aja Pak Nur Hasan. Hanya satu muridnya. Lalu di debat dia diem aja. Lalu tahu-tahu beliau keluar. Kemudian di depan pintu itu, di depan apa ya bahasanya, di pelataran di parkiran itu beliau nantang. Semua buka kitabmu kabeh. Kalau saya nggak hafal, potong leher saya. Ketok gulu. Ketok gulu saya. Terus katanya nih si muridnya ini, lagi-lagi ceritanya versi sana terus. Saya juga masih penasaran, kiai-kiai itu masih hidup enggak sih sebenarnya yang diajak debat, atau setidaknya ya anak-anak kecil satu yang menyaksikan, ada enggak sih? Katanya nih muridnya ditanya, Mbak Yai, saman wani ora? Yura wani, sapa sing wani? Sapa sing ngapal? Artinya menunjukkan bahwa beliau itu ahli strategi, ahli pemberani. Terlepas apakah benar dan tidak, namun cerita itu berkembang di Islam Jamaah. Cerita itu kemudian menjadi cerita-cerita yang sangat konsumsi, yang dikonsumsi jamaah mentah-mentah. Bahkan orang-orang sini itu kalau ulama-ulama sepuh itu manggil beliau bukan Mbah Wali. Mbah Wali Nur Hasan, Mbah Wali mbiyen ini Mbah Wali. Itu orang-orang sepuh yang menjumpai. Itu saat ini memanggil beliau Mbah Wali. Masyaallah muslimin hafizahullah ta'ala. Terlepas beliau Allahu a'lam bisawab, namun saya ingin membenahi bahwa ucapan-ucapan itu, pengakuan-pengakuan terhadap beliau yang berlebihan itu akan jatuh kepada kesyirikan. Saya hanya membahas tentang cerita-cerita yang berkembang dalam Islam Jamaah tanpa saya meremehkan personal beliau. Namun kan yang namanya di zaman sekarang itu kan ada bukti, ada saksi. Seandainya beliau meninggalkannya seputar majalah apa-apalah, mungkin majalah apa buletin lah, mungkin kita juga bisa, oh beliau pemikirannya ini. Tapi sama sekali satu buku pun tidak pernah. Sekelas kitab majalah buletin aja tidak pernah. Maka masyaallah muslimin hafizahullah ta'ala. Ayo, buka akal sehat, buka akal waras, dan buka akal selamat Anda. Ucapan Anda mengagung-agungkan Pak Nur Hasan itu
itu akan jatuh kepada kesyirikan. Hati-hati saudaraku semua. Oke, soal demikianlah. Nah, banyak sekarang orang yang hafal hadis, banyak sekarang orang hafal Quran. Dan beliau bukanlah satu-satunya orang penyelamat, bukan, dan bahkan bukan penyelamat. Dia posisinya sebagai sama-sama manusia. Bukan pula kemudian hidayah atas mutlak, beliau bukan. Kata Nabi, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina. Selamatkan sehat, selamatkan waras, selamatkan selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.